Saudara, pasar Pramuka ditutup selama 3 hari, di mana ini merupakan imbas dari adanya satu pedagang yang positif virus corona. Penutupan itu saja menjadi salah satu langkah dalam hal untuk membersihkan atau memberikan disinfektan khususnya kepada seluruh sisi atau sudut yang ada di pasar. Tentu saja penutupan ini menimbulkan adanya kekecewaan khususnya kepada pelanggan yang selama ini selalu rutin pergi ke pasar. Dan saat ini di sebelah kiri saya atau sebelah kanan layar kaca sudah ada pembeli yang memang selalu rutin ke pasar Pramuka, yaitu dengan Mbak Sari. Selamat siang Mbak Sari, apa kabar? Selamat siang, kabar baik Mas. Mbak Sari, ini kan Mbak kan rutin nih pergi ke pasar Pramuka. Nah sekarang ditutup. Sebelumnya Mbak sudah tahu nggak sih ada penutupan ini? Belum Mas, belum tahu. Baru hari ini saya tahu. Saya berencana ini untuk membeli alat kesehatan nih Mas gitu. Terus kemudian saya sampai di pasar Pramuka ini, terus saya melihat ada spanduk ini Mas, bahwa pasar Pramuka tutup, tidak melayani gitu. Saya juga penasaran nih Mas, kenapa gitu. Karena minggu lalu saya kesini itu masih buka gitu Mas. Terus ya kecewa sih Mas karena tutupnya ini. Jadi ya saya harus balik lagi dengan tanpa membawa alat yang saya beli itu. Mbak Sari, ini kan penutupannya kan 3 hari nih, mulai dari tanggal Sabtu 11 Juli sampai dengan Senin 13 Juli. Kenapa Mbak kok nggak memilih online, tapi kok akhirnya kok tetap ke pasar Pramuka? Iya, saya memilih untuk langsung datang ke pasar Pramuka ini karena satu Mas, saya harganya murah. Terus yang kedua, saya bisa tahu kualitas alat kesehatan yang akan saya dapatkan gitu. Jadi saya tahu, kemudian saya bisa memeriksa juga gitu, dan saya bisa menawar juga gitu Mas untuk harganya gitu. Ini kan sebelumnya kan ditutup karena ada satu pedagang yang ternyata positif nih virus corona. Nah Mbak ini sebagai masyarakat kira-kira bisa memberikan himbauan apa sih kepada masyarakat agar terhindar dari kemungkinan seperti penyebaran virus corona? Iya, menurut saya masyarakat itu perlu aware ya terhadap kesehatan diri sendiri, dan kemudian dengan pencegahan penularan daripada virus corona ini. Kita sudah melihat kan bahwasanya di pasar Pramuka ini juga sudah disediakan untuk ruang cuci tangan gitu kan. Terus juga ada banyak juga tempat cuci tangannya. Jadi menurut saya begitu tiba di pasar Pramuka itu cuci tangan dahulu, terus kemudian memakai masker gitu, memakai kacamata atau face shield yang dipunya gitu, terus kemudian menjaga jarak gitu. Jadi ketika kita akan ke suatu toko, ketika di toko itu ada antrian, maka kita bersabarlah untuk menjaga jarak dulu agar tidak menumpuk seperti itu. Dan jangan lupa kita juga membawa kantong plastik sendiri ya untuk menjaga kebersihan dan higienitas kita. Dan setelah pulang dari pasar Pramuka juga kita cuci tangan lagi dulu gitu kan, cuci tangan dulu, kemudian masuk ke kendaraan kita, sampai di rumah juga cuci tangan lagi gitu. Gitu sih Mas menurut saya. Wah, luar biasa Mbak Sari ya, penjelasannya sangat detail. Ini menunjukkan bahwa Mbak Sari ternyata memiliki kesadaran begitu luar biasa untuk mencegah virus corona. Terima kasih banyak Mbak Sari. Sama-sama. Demikian wawancara saya dengan Mbak Sari, di mana Mbak Sari merupakan pembeli yang cukup rutin untuk berbelanja di pasar Pramuka. Yang terpenting adalah bagi masyarakat, ketika nanti pasar Pramuka sudah mulai dibuka di hari Selasa, masyarakat harus bisa mematuhi protokol kesehatan yang ada. Seperti yang tadi Mbak Sari bilang, yang paling penting adalah physical distancing. Dan masyarakat ketika datang, jangan lupa untuk mencuci tangannya agar terhindar dari hal tak diinginkan. Bahkan kalau perlu memakai face shield sebagai perlindungan dalam rangka untuk mendeteksi pencegahan virus corona. Jona Hamunangan, Kemas Abdul Malik, Kompas TV, Jakarta.